Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami yang berjudul Implementasi Telekomunikasi Internet dan Teknologi Nirkabel pada PT Telkom Indonesia atau Persero. Sebelumnya di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana ada saya sendiri, Agus Miftah Farid, kemudian rekan saya. Saya Atira Mutia Marzuka. Saya Nabila Dwi Mulani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik. Yang mana di sini kami akan membahas 10 topik. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua pengertian telekomunikasi, internet dan teknologi nirkabel, yang ketiga revolusi nirkabel, yang keempat komputasi melalui mobil akses, yang kelima profil PT Telkom Indonesia, yang keenam implementasi telekomunikasi pada PT Telkom Indonesia, yang ketujuh implementasi internet pada PT Telkom Indonesia, yang kedelapan soal, yang kesembilan pembahasan pembahasan soal, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang mana pendahuluan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, telekomunikasi ini memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan mampu memfasilitasi pertukaran informasi dengan cepat, akurat, dan mudah. Kemudian, teknologi komunikasi memungkinkan manusia berhubungan tanpa batasan jarak dan waktu, menjadikan dunia terasa lebih dekat. Perkembangan ini menjadi salah satu bukti pentingnya inovasi dalam bidang telekomunikasi yang terus bertransformasi seiring kebutuhan manusia akan informasi yang lebih cepat dan efisien. Kemudian dalam perjalanannya, teknologi komunikasi telah mengalami evolusi signifikan, di mana dari awalnya hanya berupa komunikasi audio melalui telepon sentral, kini telah berkembang menjadi telekonferensi dan video streaming yang lebih interaktif. Proses komunikasi juga berubah menjadi multi-arah, memungkinkan individu untuk mencari dan menyampaikan informasi secara global dengan lebih mudah dan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa telekomunikasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Selanjutnya, pengertian. Di sini ada pengertian komunikasi di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari satu tempat ke tempat lain. Kata telekomunikasi berasal dari dua kata, yaitu tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti proses penyampaian informasi. Dengan demikian, telekomunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang menciptakan, menggunakan, dan menyampaikan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Kemudian yang kedua ada pengertian dari internet, di mana internet merupakan singkatan dari interconnection networking. Didefinisikan sebagai jaringan yang menghubungkan berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia melalui sistem operasi dan aplikasi yang berbeda. Internet memanfaatkan protokol standar seperti TCP atau IP untuk komunikasi, baik melalui kabel, serat optik, maupun sambungan telepon. Kemudian internet memungkinkan komunikasi global yang cepat dan efisien, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia ke dalam satu jaringan sistem. Terus yang ketiga ada pengertian dari teknologi nirkabel. Salah satu dari teknologi nirkabel ini adalah LAN, di mana LAN ini merupakan Local Area Network atau wireless LAN adalah jaringan lokal yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Nah, jaringan ini memungkinkan koneksi melalui titik akses dengan frekuensi umum 2,4 GHz atau 5 GHz, mendukung standar Wi-Fi seperti IEEE 802.11b per G, serta dilengkapi keamanan seperti WEP dan WPA. Kemudian yaitu revolusi nirkabel. Nah, revolusi nirkabel itu dimulai dari personal komputer atau dari PC. Nah, PC ini adalah suatu komputer yang dimana menurut definisinya adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kemudian asal muasalnya yaitu dengan mengolah informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika atau matematika. Terus yang kedua untuk revolusi nirkabel yaitu telepon seluler.
di mana telepon seluler merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana, portable ataupun mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel, yaitu nirkabel ataupun wireless. Kemudian ada pun komponen dalam telepon seluler, yaitu yang pertama ada Personal Digital Assistant atau PDA, di mana Personal Digital Assistant ini merupakan alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua ada keyboard QWERTY, di mana ciri khas lainnya dari smartphone adalah QWERTY keyboard ini. Nah, tentunya untuk mempermudah pengguna smartphone untuk mengetik dokumen ataupun mengirim pesan. Kemudian ada komponen yang ketiga yaitu messaging, di mana messaging ini merupakan kemampuan pada si telepon seluler untuk mengolah pesan pada smartphone tidak hanya terbatas pada kirim SMS, tapi juga dilengkapi kemampuan mengirim email dan bahkan proses sinkronisasi dengan komputer lokal ataupun server internet, sehingga dengan mudah kita bisa mengakses pesan yang sama baik lewat smartphone maupun komputer kita. Kemudian selanjutnya yaitu komputasi melalui mobile access, di mana yang pertama ada definisi dan perkembangan. Jadi komputasi melalui mobile adalah teknologi yang mendukung komunikasi dan transaksi bisnis tanpa kabel melalui perangkat mobile. Nah, pengguna internet nirkabel meningkat pesat dengan banyak perangkat seluler dan PDA mendukung akses web. Pasar LAN nirkabel diproyeksikan bernilai miliaran dolar. Kemudian yang kedua ada kesalahpahaman. Nah, nirkabel sering disalahartikan sebagai internet, padahal nirkabel adalah teknologi transportasi data tanpa kabel, sedangkan internet adalah jaringan global yang menyediakan akses informasi melalui aplikasi web. Terus yang ketiga yaitu pentingnya pemahaman. Nah, mobile computing bukan satu teknologi tunggal, melainkan kombinasi teknologi nirkabel dan perangkat komputasi, sehingga pemahaman mendalam diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait adopsi teknologi. Selanjutnya yaitu cara kerja. Berikut adalah cara kerja dari komputasi mobile. Nah, yang pertama ini pengguna akan memasukkan atau mengakses data seperti tanda-tanda penting, informasi biaya, ataupun catatan yang menggunakan aplikasi pada perangkat genggam komputasi. Kemudian menggunakan salah satu teknologi yang menghubungkan beberapa data baru ditransmisikan dari tangan diadakan untuk sistem informasi situs mana file sistem diperbarui dan data baru diakses oleh pengguna sistem lainnya seperti penagihan departemen. Kemudian kedua sistem atau perangkat genggam dan komputer situs memiliki informasi yang sama di sync. Nah, di sini bisa kita lihat untuk gambar komponen komputasi mobile. Ada tiga komponen dari komputasi mobile. Yang pertama adalah genggam atau perangkat mobile komputasi. Yang kedua adalah menghubungkan teknologi yang memungkinkan informasi untuk lulus bolak-balik antara situs terpusat, situs sistem informasi dan perangkat genggam dan kembali. Terus yang ketiga ada sentralisasi sistem informasi. Nah, kemudian dari cara kerja dan gambar komponen ini didapatkan bahwa bekerja dengan cara yang sama mulai dari arah lain. Sebagai contoh, dokter mungkin ingin memiliki akses ke semua hasil laboratorium baru untuk pasien klinik saat ini. Nah, informasi ini disimpan dalam sistem informasi situs dan sekarang perlu ditransmisikan ke handphone. Kemudian selanjutnya yaitu profil PT Telkom Indonesia. Nah, definisinya adalah Telkom ini merupakan suatu BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta jaringan telekomunikasi. Nah, saham Telkom ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia sebesar 52% dan publik sebesar 47%. Nah, diperdagangkan di BEI dengan kode TLKM dan NYSE dengan kode TLK. Kemudian transformasi digital, Telkom Group menerapkan strategi customer oriented untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Kemudian transformasi membuat organisasi lebih ramping dan lincah dalam menghadapi perubahan industri telekomunikasi. Terus yang ketiga, fokus pada efisiensi, efektivitas, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Terus yang ketiga ada domain bisnis digital. Yang pertama ada digital connectivity, di mana digital connectivity-nya itu ada FTTX, 5G, SDN atau NFV, kemudian ada satelit. Kemudian digital platformnya yaitu data center, cloud, IoT, dan big data atau AI ataupun cyber security. Kemudian digital service-nya yaitu layanan untuk segmen enterprise dan konsumen. Nah, kemudian untuk purpose, visi dan misi dari profile dari PT Telkom Indonesia ini yaitu yang untuk purpose sendiri dia itu mewujudkan bangsa yang sejahtera, berdaya saing dan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kemudian untuk visi menjadi digital, telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat.
Kemudian untuk misi membangun infrastruktur dan platform digital yang inklusif, ekonomis, dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan talenta digital unggulan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk pengalaman pelanggan terbaik. Selanjutnya itu ada implementasi telekomunikasi pada PT Telkom Indonesia yang terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama itu ada telepon atau fixed line yang merupakan layanan telepon tetap, telekomunikasi berbasis kabel yang memberikan berbagai fitur untuk kebutuhan komunikasi jarak dekat maupun jauh. Yang pertama itu ada Telkom Free yang merupakan layanan telepon gratis bagi masyarakat untuk menghubungi pelanggan tertentu tanpa dikenakan biaya percakapan. Untuk aplikasinya itu digunakan untuk layanan masyarakat seperti layanan darurat untuk polisi atau ambulans, atau call center pelanggan untuk informasi produk dan layanan. Yang kedua itu ada Telkom Saluran Langsung Internasional yang merupakan panggilan telepon internasional langsung ke negara lain. Nah, untuk aplikasinya itu biasanya perusahaan multinasional menggunakannya untuk komunikasi dengan kantor cabang atau mitra di luar negeri. Poin yang ketiga itu ada Telkom Saluran Langsung Jarak Jauh yang merupakan layanan untuk panggilan jarak jauh antar wilayah dengan kode area berbeda di dalam negeri. Nah, untuk aplikasinya, biasanya itu pengguna rumah tangga menghubungi kerabat di kota lain menggunakan panggilan SLJJ ini. Yang keempat ada Telkom Unik Call yang merupakan nomor telepon unik untuk perusahaan yang memiliki banyak cabang. Nah, untuk aplikasinya itu, perusahaan retail menggunakan layanan ini untuk menghubungkan cabang-cabangnya ke satu nomor pusat, memudahkan pelanggan mendapatkan informasi. Nah, untuk poin yang kelima itu ada Telkom Lokal yang merupakan layanan telepon untuk komunikasi lokal dengan radius di bawah 30 km. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh rumah tangga atau bisnis kecil untuk komunikasi sehari-hari dengan wilayah terdekat. Nah, untuk poin yang keenam itu ada Telkom Teleconference yang merupakan layanan yang memungkinkan percakapan bersama hingga 30 peserta melalui telepon tetap atau mobile. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh perusahaan untuk rapat jarak jauh antar kantor cabang tanpa perlu bertemu langsung. Kemudian ada sambungan telepon nirkabel yang tidak bergerak. Merupakan layanan yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menyediakan komunikasi tanpa kabel tetap, baik melalui prabayar maupun pasca bayar. Nah, untuk yang layanan prabayar, sambungan telepon yang memerlukan pembelian nomor perdana dan voucher isi ulang untuk menikmati layanan. Untuk aplikasinya itu biasanya cocok untuk pengguna dengan kebutuhan telepon fleksibel dan tidak terikat kontrak bulanan, seperti pelaku usaha kecil atau pengguna individu. Nah, untuk layanan pasca bayar itu sambungan telepon dengan sistem pembayaran di akhir bulan berdasarkan pemakaian. Untuk aplikasinya itu digunakan untuk perusahaan atau pelanggan individu yang membutuhkan sambungan tetap dengan tagihan rutin. Selanjutnya itu ada seluler yang merupakan layanan komunikasi berbasis teknologi GSM dan jaringan 3,5G yang disediakan melalui anak perusahaan Telkomsel. Nah, untuk pasca bayar itu seperti kartu Halo untuk layanan seluler dengan sistem pembayaran di akhir bulan berdasarkan penggunaannya. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh pelanggan bisnis yang membutuhkan akses komunikasi yang stabil dan terencana, seperti profesional atau eksekutif. Nah, untuk prabayar itu seperti simpati dan kartu as. Untuk layanan seluler yang memerlukan pembelian pulsa terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh pelanggan individu seperti pelajar atau pekerja yang memerlukan kontrol biaya komunikasi. Untuk selanjutnya itu ada implementasi internet pada PT Telkom Indonesia. Yang pertama itu ada jasa layanan internet. Yang poin pertama ada layanan dial-up yang merupakan akses internet menggunakan jaringan telepon biasa yang memerlukan modem dial-up. Pelanggan harus berlangganan ke internet service provider seperti Telkomnet. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh individu atau bisnis kecil untuk mengakses internet pada masa awal internet yang tersedia, terutama di daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas. Yang kedua itu ada jasa penyewaan port, di mana layanan penyewaan port remote access server untuk penyedia jasa internet dan penyelenggara konten. Nah, memungkinkan akses internet yang dijual kepada pelanggan. Untuk aplikasinya, penyedia layanan konten digital seperti platform streaming atau e-learning menggunakan layanan ini untuk mendistribusikan konten mereka kepada penggunanya. Poin ketiga itu ada broadband internet, yang dimana layanan internet dengan kecepatan di atas 384 kbps yang didedikasikan untuk penggunanya.
Untuk aplikasinya sendiri itu digunakan oleh perusahaan dan rumah tangga untuk kebutuhan seperti streaming, bekerja daring, atau konferensi video. Yang keempat itu ada hotspot atau wifi, yang dimana solusi akses internet dan internet nirkabel yang disediakan di area tertentu untuk layanan data bergerak. Nah, untuk aplikasinya itu biasanya digunakan di kafe, universitas, atau ruang publik lainnya melalui layanan wifi ID untuk memberikan akses internet kepada pelanggannya. Yang kelima itu ada Speedy atau ADSL, yang dimana layanan internet berkecepatan tinggi berbasis Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh pelanggan rumah tangga untuk kebutuhan seperti belajar daring, bekerja dari rumah, dan bermain game online. Untuk poin yang keenam itu ada Flexi Home, Trendy, Combo, dan Classy, yang merupakan layanan berbasis teknologi nirkabel tetap untuk akses internet dan telepon dengan berbagai paket layanan. Nah, untuk aplikasinya sendiri itu digunakan oleh pelanggan individu atau bisnis kecil di wilayah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur kabel terbatas. Selanjutnya itu ada 5 pilar bisnis PT Telkom, yang dimana poin pertama itu ada fixed home yang dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada personal line, yang dimana sambungan telepon tetap untuk pelanggan individunya. Untuk pengaplikasiannya itu digunakan oleh rumah tangga untuk komunikasi lokal dan jarak jauh. Poin kedua itu ada corporate line, yang dimana sambungan telepon tetap untuk pelanggan perusahaan. Untuk aplikasinya itu digunakan oleh perusahaan untuk komunikasi internal dan eksternal. Poin yang ketiga itu ada wartel dan telepon umum, di mana layanan telepon umum berbasis koin atau kartu. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh masyarakat umum pada masa ketika ponsel belum umum tersedia. Kemudian itu ada mobile phone, itu Telkomsel, yang dimana dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama itu ada prepaid service seperti Simpati, yang merupakan layanan seluler prabayar dengan sistem isi ulang pulsa. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh individu untuk komunikasi harian yang fleksibel. Nah, untuk poin yang kedua itu ada postpaid service, yang dimana seperti kartu Halo, yang dimana layanan seluler pasca bayar dengan tagihan bulanan. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh pelanggan yang memerlukan kontrol pemakaian dengan pembayaran yang rutin. Selanjutnya ada network dan interconnection, yang dimana poin pertama itu ada interconnection service untuk layanan interkoneksi jaringan untuk perusahaan telekomunikasi lain. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh operator telekomunikasi untuk menjangkau wilayah terpencil melalui infrastruktur Telkom. Untuk poin yang kedua itu ada network leased service, yang dimana penyewaan jaringan untuk komunikasi data yang aman. Untuk pengaplikasiannya itu digunakan oleh perusahaan perbankan untuk sistem transaksi online yang terintegrasi. Selanjutnya ada data dan internet. Yang pertama itu ada leased channel service seperti Telkom Link, merupakan penyewaan saluran data khusus untuk koneksi antar lokasi perusahaan. Nah, untuk aplikasinya itu biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menghubungkan kantor pusat dan cabang. Untuk yang kedua itu ada internet service seperti Telkomnet, yang merupakan layanan internet berbasis dial-up dan broadband, yang aplikasinya itu digunakan oleh pelanggan individu atau bisnis kecil untuk akses internet. Poin ketiga itu ada voice service seperti Telkomsave dan Global 107, yang merupakan layanan panggilan suara berbasis internet. Untuk aplikasinya digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya telekomunikasi internasional. Nah, untuk poin yang keempat itu ada SMS service, yang dimana layanan pesan singkat melalui Telkomsel, Telkom Flexi, atau Telkom SMS. Nah, untuk aplikasinya itu digunakan oleh pelanggan untuk komunikasi singkat yang murah. Untuk yang terakhir itu ada fixed wireless access seperti Telkom Flexi. Untuk poin yang pertama itu ada prepaid service seperti Flexi Trade, yang dimana merupakan layanan telepon nirkabel tetap dengan sistem prabayar. Untuk aplikasinya itu sendiri digunakan oleh pelanggan yang membutuhkan fleksibilitas tanpa biaya langganan. Nah, untuk poin yang kedua itu ada postpaid service seperti Flexi Classy, yang dimana merupakan layanan telepon nirkabel tetap dengan sistem pasca bayar. Nah, untuk aplikasinya itu biasanya digunakan oleh pelanggan tetap yang memerlukan sambungan telepon di daerah pedesaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal implementasi internet pada PT Telkom Indonesia dengan referensi dari buku Communication System Engineering by Simon Haikal dan Proakis. Di mana di sini kita akan mencari tahu tentang kapasitas kanal menggunakan rumus Shannon.
di mana soalnya yaitu PT Telkom Indonesia ingin menguji kinerja kanal komunikasi mereka yang menggunakan bandwidth sebesar 2 MHz. Dengan sistem ini beroperasi pada daya sinyal rata-rata sebesar 1 miliwatt dengan tingkat densitas daya noise sama dengan 10 pangkat min 12 watt per hertz. Di mana di sini kita disuruh untuk menghitung kapasitas kanal dalam bit per detik menggunakan persamaan Shannon C sama dengan B log 2 dalam kurung 1 plus P per Bn 0. Kemudian yang kedua yaitu jika daya sinyal ditingkatkan menjadi 2 miliwatt, berapa kapasitas kanalnya? Baik, langsung saja ke penyelesaiannya, di mana pertama kita menentukan kapasitas kanal pada P sama dengan 1 miliwatt, di mana diketahui B sama dengan 2 MHz sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Hz. P sama dengan 1 miliwatt diubah menjadi 10 pangkat min 3 watt. Kemudian densitas daya noise sama dengan 10 pangkat min 12 W per Hertz, di mana kita akan menghitung rasio sinyal terhadap noise per bandwidth yang diperoleh dari hasil rumusnya yaitu 500. Kemudian kita akan menghitung kapasitas kanal dengan rumus C sama dengan 2 kali log pangkat 6 maksud saya C sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 log 2 dalam kurung 1 plus 500. Sehingga kita akan menggunakan log 2 dalam kurung 1 plus 500 atau log 2 501 atau 8,97. Sehingga hasilnya yaitu 17,94 Mbps. Kemudian soal kedua yaitu kita tentukan kapasitas kanal pada 2 miliwatt, di mana daya sinyal yaitu 2 miliwatt, kemudian kita ubah ke watt yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita akan menghitung rasio sinyal terhadap noise baru, yaitu didapat hasilnya yaitu 1000. Kemudian dari hasil tersebut kita akan menghitung kapasitas kanal dengan rumus 2 kali 10 pangkat 6 log 2 dalam kurung 1 plus 1000. Sehingga untuk hasil tadi kita masukkan yaitu gunakan log 2 dalam kurung 1 plus 1000 atau log 2 1001 atau 9,97. Sehingga hasil akhirnya didapat 19,94 Mbps. Kemudian penjelasannya yaitu soal tadi berfokus pada konsep kapasitas kanal dan menggunakan rumus Shannon dalam komunikasi PT Telkom, di mana PT Telkom ini menguji kinerja kanal dengan bandwidth 2 MHz dan daya sinyal 1 miliwatt dengan densitas daya noise yaitu 10 pangkat min 12 watt per hertz. Kemudian kita diminta menghitung kapasitas kanal menggunakan rumus C sama dengan B log 2 dalam kurung 1 plus P per B NO. Setelahnya, soal meminta menghitung ulang kapasitas jika daya sinyal meningkat menjadi 2 miliwatt. Dengan langkah-langkah logaritmik, hasil menunjukkan bahwa peningkatan daya sinyal meningkatkan kapasitas kanal dari 17,94 Mbps menjadi 19,94 Mbps. Sehingga hasil akhirnya kita dapat yaitu dari perhitungan kapasitas kanal Shannon dapat disimpulkan bahwa peningkatan daya sinyal pada kanal komunikasi secara signifikan meningkatkan kapasitas data yang dapat ditransmisikan. Dengan bandwidth tetap, kapasitas meningkat dari 17,94 Mbps menjadi 19,94 Mbps, di mana ketika daya sinyal naik dari 1 miliwatt menjadi 2 miliwatt. Hal ini menunjukkan pentingnya optimasi daya sinyal untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem komunikasi. Kemudian kita lanjut kesimpulan akhir dari pemaparan materi ini, yaitu yang pertama, PT Telkom menyediakan layanan telekomunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi antara lokasi secara efisien melalui kombinasi perangkat keras dan lunak yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, internet yang ditawarkan PT Telkom menghubungkan berbagai jaringan global menggunakan standar universal, mempermudah akses informasi dan komunikasi tanpa batas geografis. Yang ketiga, teknologi nirkabel memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengakses informasi tanpa memerlukan kabel, mendukung mobilitas dan kemudahan dalam komunikasi. Yang terakhir,
Dengan layanan telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel yang terus berkembang, PT Telkom berperan penting dalam mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat modern, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Sekian pemaparan hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.